Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu kembali dengan Bu Hatin Fatimah dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sudut dan garis sejajar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Untuk awal-awal kita hanya bahas pengalaman belajarnya, yaitu menjelaskan satuan sudut, nama sudut dan jenis sudut, menyelesaikan masalah yang melibatkan satuan sudut, dan yang ketiga adalah menggambar dan mengukur sudut. Untuk pertemuan berikutnya nanti menjelaskan cara melukis, kemudian menentukan hubungan besar sudut ada di bagian kedua, dan yang terakhir menerapkan konsep sudut pada kesejajaran dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pembagian segmen ruas garis itu ada di bagian akhir pertemuan kita tentang sudut dan garis sejajar. Kita masuk ke bagian yang pertama. Garis adalah kumpulan titik yang berjejer dan saling terhubung secara kontinu. Kalau titiknya tidak terhubung secara kontinu kan akan terlihatnya hanya titik dan titik saja ya. Sedangkan di sini saking padatnya maka terlihat seperti garis. Perlu kalian ketahui yang dimaksud garis ini bukan hanya yang kita lihat saja, tetapi perpanjangannya pun baik ke arah kiri secara tahingga, ke arah kanan secara tahingga, itu merupakan garis yang sama. Jadi garis tidak memiliki ujung ataupun pangkal. Penamaan suatu garis dapat dinyatakan dengan dua huruf kapital yang merupakan perwakilan dari titik-titik yang terletak pada garis. Misalkan di sini ada titik A terletak pada garis K dan titik B juga terletak pada garis K. Maka nama dari garis ini bisa kita sebut sebagai garis AB. Nah, kalau ingin menuliskan garis AB, maka kedua hurufnya harus berupa huruf kapital. Karena A dan B-nya di sini merupakan titik. Sedangkan kalau kita ingin menamainya menjadi garis dengan satu huruf, misalkan di sini kita namai garis K, kita cukup menulis garis K itu dengan huruf kecil. Ya, seperti ini. Jadi namanya selain garis K kita juga bisa menyebutnya sebagai garis AB. Apabila di sini ada titik C dan titik D, maka kita juga bisa menyebutkan garis CD atau garis AC dan seterusnya ya. Ini ada tanda panah ke arah kiri dan tanda panah ke arah kanan hanya untuk menegaskan bahwa garis ini tidak hanya berhenti sampai sini. Tetapi ke arah kiri, ke arah kanan itu tidak ada ujungnya ya. Jadi sangat panjang dan tak terhingga panjangnya. Bisa dipahami? Selanjutnya pengertian sudut. Sudut adalah objek geometri yang terbentuk dari dua sinar garis yang kedua pangkalnya bertemu di sebuah titik. Titik perpotongan kedua pangkal sinar garis disebut sebagai titik sudut. Coba kalian perhatikan di sini ada sinar garis AB. Yang namanya sinar ada titik pangkal tetapi tidak memiliki ujung ya. Ujungnya tak terhingga. Kemudian ada sinar AC. Sinar AC ini memotong sinar AB di titik A. Titik perpotongan antara kedua sinar AB dan AC yaitu titik A ini kita sebut sebagai titik sudut. Jadi yang dimaksud sudutnya itu adalah yang ini, ya, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis. Nah, sinar garis AB dan sinar garis AC berpotongan di titik A membentuk sudut. Ini kita namai sudutnya sudut BAC atau kita sebut juga mulai dari C ya, sudut CAB. Kalau menamai sudut dengan 3 huruf, maka titik sudut selalu diletakkan di tengah-tengah. Di sini titik sudutnya A, maka BAC, A-nya di tengah, dan CAB, A-nya juga di tengah. Jadi bisa yang manapun, terserah kalian mau pakai yang mana.
Atau karena di sini sudutnya berupa sudut yang tunggal atau sendiri, maka kita bisa menyebutnya sebagai sudut A. Ya. Penulisan sudut bisa seperti ini, sudut. Nah, boleh ditulis sudut atau boleh juga pakai simbol ini, sudut A. Nah, sudut A ini kalau ditulis dengan satu huruf. Kalau kita tulis dengan 3 huruf berarti sudut BAC. Atau sama dengan sudut CAB. Untuk sudut A atau kita bisa sebut sebagai sudut BAC atau sudut CAB, maka di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama ini sebagai titik sudut yaitu sudut A. Kemudian yang sinar AB sebagai kaki sudut AB dan sinar AC sebagai kaki sudut AC. Jadi ada satu sudut dan 2 kaki sudut. Itu untuk unsur-unsur sebuah sudut. Ya, kita lanjutkan untuk satuan sudut. Yang populer di sini satuan sudut adalah derajat. Tetapi ada juga satuan sudut lain yaitu menit. Kalian bisa lihat di sini tanda aksen ya. Dan detik double aksen. Nah, dengan aturan 1 derajat itu adalah 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat kalau dinyatakan dalam detik, karena 1 derajat tadi adalah 60 menit, dan 1 menitnya 60 detik, berarti 60 menit kali 60 detik sama dengan 3600 detik ya. Kita lanjutkan. Sudut yang memiliki ukuran 30 derajat 15 menit, 30 derajat 15 menit. Jadi berupa aksen seperti ini. Sudut yang berukuran 20 derajat 30 menit 40 detik dapat ditulis 20 derajat 30 menit 40 detik. Nah, perbedaan menit dengan detik, kalau menit aksennya 1, kalau detik aksennya 2. Apabila kalian ingin mengubah dari derajat ke bentuk menit, maka di sini Ibu contohkan 20 derajat berapa menit gitu ya. Berarti sama dengan 20 derajat ini diubah ke 20 kali 60 menit. 2 kali 6-nya 12, nolnya ada 2, jadi 1200 menit. Bisa dipahami? Selanjutnya 130 menit. Kalau kita ingin ubah, ini kan 130 menit. Kalau kita ingin ubah ini ke dalam bentuk derajat dan sisanya tetap di dalam menit, kita tahu kan 1 derajatnya itu 60 menit. Jadi kalau 130 bisa kita ubah menjadi 2 kali 60 menit ditambah 10 menit. Ya enggak? Ini 120 ditambah 10 kan 130. Karena kita tahu 60 menit itu adalah 1 derajat, berarti 2 kali 1 derajat. Maka di sini 2 derajat ditambah 10 menit. Jadi 2 derajat 10 menit. Contoh lainnya, misalkan kita punya 235 menit. Nah, kita cari kelipatan 60 yang dekat dengan 235, yaitu 180 ya. Atau boleh kita tulis dulu 180 menit ditambah sisanya 55 menit. Nah, 180 kalau dibagi 60 kan 3. Berarti dia 3 derajat tambah 55 menit. Jadi 55 menit. 3 derajat 55 menit. Bisa dipahami ini? Di cara mengubah dari menit ke bentuk derajat menit ya. Selanjutnya kalau dinyatakan dalam bentuk menit detik tetapi angkanya melebihi 60. Kalau di sini contohnya 90 menit 80 detik. Mula-mula kita ubah dulu yang 80 detiknya ini. 80 detik itu kan kalau kita uraikan menjadi 60 detik ditambah 20 detik gitu ya. Maka 90 menit 80 detik ini, karena 60 detik ini sama dengan 1 menit, dia menambah 1 menit ke bilangan sebelumnya. Karena sebelumnya ada 90 menit, berarti ini sama dengan 91 menit dan sisanya 20 detik.
Selanjutnya ini juga melebihi 60. Kalian bisa ubah menjadi 60 menit plus 31 menit ya. Yang 20 detiknya tetap 20 detik. Yang 60 menit ini kan kalau kita ubah menjadi 1 derajat, maka bentuk 91 menit 20 detik ini kita bisa ubah menjadi 1 derajat 31 menit 20 detik. Paham ya? Tuh contoh berikutnya. Selanjutnya, dalam contoh berikutnya kita ingin ubah dari bentuk derajat menit tapi ke bentuk derajat saja. Di sini contohnya 22 derajat 12 menit. Kalau kita ingin ubah ke bentuk derajat, artinya kita ubah dari menit ini jadi berapa derajat. Karena kalian tahu 1 derajat itu 60 menit, berarti kalau dari menit ke derajat dibagi oleh 60 ya. Maka ini kita bisa tulis dulu menjadi 22 derajat ditambah 12 menit per 60 menit kali 1 derajat. Ya, jadi ini satuannya nanti derajat. 22 derajat ditambah 1/5 derajat. 1/5 kan 1 dibagi 5 sama dengan 2 dibagi 10 atau 0,2. Maka ini kita bisa tulis menjadi 22,2 derajat. Supaya lebih paham, contoh lainnya misalkan saja 40 derajat 15 menit. Nah, kalau ingin diubah ke bentuk derajat, berarti menjadi 40 derajat ditambah, nah ini diubah ke derajat dibagi 60. Gitu ya. 15 per 60 itu apa? 1/4 derajat. Atau kalau dibuat desimal 0,25. Berarti ini sama dengan 40,25 derajat. Contoh terakhir, kalau kita ingin ubah dari derajat ya, dari sekian derajat tapi ke dalam bentuk derajat menit. Ya. Di sini derajatnya berupa desimal. Misalkan contohnya nih 30,6 derajat. Kalau ingin diubah ke bentuk derajat dan menit, 30-nya tetap 30 derajat. Yang 0,6 derajatnya yang kita ubah ke dalam bentuk menit. Ingat 1 derajat 60 menit. Jadi ini sama dengan 30 derajat ditambah 0,6 karena 1 derajatnya adalah 60 menit kalikan 60 menit. Sehingga ini 30 derajat. Nah, 0,6 kali 60 itu kan sama dengan 36. Berarti 36 menit. Paham ya? Cukup jelas ya? Contoh lainnya. Dari bentuk derajat ke menit, misalkan 38,9 derajat. Berarti ini sama dengan 38 derajat ditambah 0,9 derajat. Kita ingin ubah yang desimal ini ke dalam menit menjadi 0,9 kali 60 menit. Menjadi 38 derajat ditambah 54 menit atau ditulis secara langsung 38 derajat 54 menit. Paham ya? Sudut juga bisa kita gambarkan sebagai sebuah jarak putar. Ingat, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Ya, jadi kalau ada sudut 360 derajat ini sama dengan satu putaran penuh. 1 pp ini artinya satu putaran penuh. Kalau kita ingin mengubah 90 derajat dinyatakan dalam satuan putaran penuh, maka tinggal kita bagi oleh besarnya satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Jadi 90 derajat per 360 derajat ya, satu putaran penuh. Ini sama dengan 1/4 putaran penuh.
Nah, misalkan contoh lainnya 120 derajat. Kalau kita ingin mengubah ini ke dalam satuan putaran penuh, sama dengan 120 dibagi 360. Nah, coba kalian sederhanakan. Kalau masing-masing pembilang dan penyebut dibagi oleh 120, kita peroleh ini 1/3 putaran penuh. Ini tugas bagian B-nya, kalian silahkan kerjakan di buku catatan. Dari mulai tadi tugas bagian A, tugas bagian B, dan hingga nanti tugas bagian E, ya. Caranya ikuti seperti contoh ini. Jadi nanti 45 derajat itu berapa putaran penuh? Tinggal 45 derajat dibagi oleh 360 derajat. Itu ya. Tinggal ini sederhanakan jadi berapa. Untuk jenis-jenis sudut, karena kalian sudah pada tahu sebelumnya, di SD pun sudah kalian kenal tentang jenis-jenis sudut. Jadi di sini hanya sekedar mengulang saja. Kalian pertama-tama ini ada sudut siku-siku, ukurannya sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut tumpul, ini ukurannya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Sudut lancip, ukurannya antara 0 dan 90 derajat. Kemudian sudut lurus, sama seperti garis lurus, yaitu ukurannya 180 derajat. Dan sudut refleks, nah ini mungkin yang baru, ukurannya adalah antara 180 derajat dan 360 derajat. Ini tugas C, ada 4 soal, silahkan kalian coba. Kalau sudut 70 derajat masuknya ke jenis yang mana? Tinggal kalian perhatikan batasan-batasannya ya. Jadi tinggal di sini ditulis. Contohnya misalkan sudut 20 derajat. Nah, karena 20 derajat ini di kisaran 0 dan 90, berarti dia termasuk ke dalam jenis sudut lancip. Contoh lainnya misalkan sudut 2/3 putaran penuh. Nah, untuk tahu 2/3 putaran penuh masuk ke dalam jenis sudut yang mana, kalian ubah dulu ke dalam bentuk derajat. 2/3 tinggal kita kalikan 360 derajat. Ini dibagi 3, 120 kali 2, 240 derajat. 240 derajat ada di antara kisaran 180 dan 360 ya. Berarti sudut 2/3 putaran penuh ini masuknya ke dalam jenis sudut refleks. Bisa dipahami ya? Nah, silakan coba tugas bagian C. Selanjutnya bagaimana cara menggambar dan mengukur sudut. Untuk menggambar sudut diperlukan alat pengukur sudut yang disebut busur derajat. Nih, seperti ini gambarnya ya. Nah, langkah-langkah menggambar sudut. Contohnya di sini kita akan gambar sudut ABC dengan ukuran sudutnya 50 derajat. Langkah pertama, buatlah salah satu kaki sudut. Karena di sini sudutnya ABC, berarti kaki sudutnya AB atau BC ya. Kita buat dulu misalkan kaki sudut AB. AB dengan B sebagai titik sudutnya. Karena yang ada di tengah itu posisinya B, berarti B sebagai titik sudutnya. Ya, Ibu tulis di sini supaya paham. Kemudian di sini kita tulis titik B, di sini titik A. Ingat ya, B sebagai titik sudutnya. Selanjutnya gunakan busur derajat. Sini Ibu punya busurnya. Kita letakkan titik pusat busur nih yang ini, yaitu perpotongan antara garis 0 dengan garis 90 derajat. Ada titik di sini. Ini harus terletak di titik sudut B. Kita tempelkan di sini di titik B dengan arah 0-nya itu berimpit dengan garis BA. Setelah itu kita tandai, karena kita ingin membuat sudut 50 derajat, kita tandai ini dari 0 menuju 50. 50 itu ini. Kita tandai di sini. Ya, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah tandai di sini 50 derajatnya. Kita tulis di sini titik C. Kemudian busurnya bisa kita hilangkan dulu. Dan kemudian tarik garis dari B ke C. Sehingga diperoleh ini adalah sudut 50 derajat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Misalkan kita ingin menggambar sudut PQR yang ukurannya 190 derajat. Nah, langkah pertama
kita buat dulu salah satu kaki sudutnya. Misalkan kaki sudut Ki P ya. Ini Ki, ini P. Kalau dari P ke sini ini 180, di sini lebih dari 180 ya. Ibu ngambilnya ke sini biar gampang. Karena ini baru 180 derajat, berarti kita masih butuh 10 derajatnya. Kita gunakan busur derajatnya, pindahkan titik pangkalnya pada titik sudut Ki. Karena tadi kita tahu ini sudah 180, tinggal nambah 10 derajat lagi. Ya, kita tandai di sini 10 derajat. Kan ini 0, 10. Kemudian kita letakkan titik pada 10 derajat di sini. Sebut saja titiknya kan PQR, PQ, R-nya yang belum ada. Dan setelah itu busurnya kita lepas, tarik garis dari Ki ke R. Maka sudut yang dimaksud adalah yang ini. Ini adalah sudut 190 derajat. Silakan untuk tugas bagian D kalian kerjakan pada buku catatan dengan mengikuti contoh yang Ibu berikan. Ini soal nomor 1 tugas bagian E. Ini Ibu yang akan kerjakan sebagai contoh untuk kalian simak. Kita gunakan busur derajat. Letakkan titik pangkal pada titik sudut B. Usahakan selurus mungkin. Kemudian arah 0 derajat harus berimpit dengan kaki sudut BC. Seperti ini. Dan lalu kita lihat kaki sudut satunya lagi yaitu BA. Ini berimpit dengan angka berapa? Tapi yang kita lihat ini ada dua angka ya. Ada 0, barisan 0, 10 dan seterusnya. Dan 180, 170 dan seterusnya. Yang kalian perhatikan yang mulainya dari 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti sudut CBA ini ukurannya adalah 50 derajat. Dan untuk yang lainnya silakan kalian coba gunakan busur derajat seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Ya, demikian pertemuan kita di sudut dan garis sejajar bagian pertama. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.